Makanya kayak dulur-dulurku sing ape mudik, sing hati-hati, dicek maneh kira-kira enek sing ketinggalan poga. Kalau capek, istirahat aja dulu. Nah, kalau istirahatnya udah selesai, badan fit lagi, dicek lagi deh tuh barang bawaannya. Tapi bukan cuma barang bawaan aja, anggota keluarganya juga dilihat lagi ya. Jangan kayak bapak yang satu ini. Bisa-bisanya loh, dia kelupaan sama istrinya di rest area. Jadi ceritanya, si bapak ini mau mudik ke Kediri, Jawa Timur sama anak, istrinya naik motor. Nah, pas sampai di Brebes, berhenti deh tuh buat istirahat. Abis ngopi-ngopi cantik, si bapak ini main tancap gas aja ngeliat-liat. Begitu 2 jam di perjalanan, dia baru ngeh. Lah, istri saya mana? Ya Allah, ketinggalan. Alhasil, polisi pun turun tangan. Untung aja nih ada Pak Polisi di rest area. Jadi, si istri yang tertinggal itu diamankan di pos polisi. Aduh Pak, untung mau lebaran bisa maaf-maafan. Kalau enggak, udah tidur di luar deh tuh di kampung halaman. Ini aku pernah ngalamin ini. Jadi waktu itu kan kami pergi bertiga. Aku, suami sama si kecil. Nah, kalau di mobil itu yang duduk di depan ini karena daripada aku mangku, sedangkan si kecil kan udah agak besar. Jadi anakku di depan sama suami, aku di belakang gitu. Nah, pas waktu itu suami bilang perutnya mules gitu, ya udah cari Indomaret gitu. Cari Indomaret, aku yang turun untuk belikan obat mah. Aku turun, aku belikan obat mah. Ada di Indomaret kan selalu ada ini, minuman hangat. Pikirku tak belikan minuman hangat, tapi kan perlu proses nih. Sedangkan suami, wah ini nahan sakit ya, tak kasihkan dulu obat mahnya. Gitu, lewat jendela. Nah, pikirku dia pasti kan melihat ke arah belakang nih, istrinya udah naik apa belum. Aku masuk gitu, memproses yang teh itu tadi. Keluar, nah mobilnya udah nggak ada. Aku tahu itu jalan satu arah dan lama banget. Berarti dia suami ini nggak sadar istrinya itu nggak ada di belakang, itu lama banget ya. Jadi hal utama yang aku lakukan adalah cari tempat duduk, menunggu dia kembali. Dan ketika dia kembali, dia dapat silent treatment dari aku. Aku udah nggak ngomong apa-apa, udah ngambek.com aku. Gitu. Jadi para suami, kalau perjalanan jauh, tengoklah istrimu sudah naik apa belum dia. Ngapunten Pak, yo memang menungso niku mboten luput saking salah kali supe. Tapi kok iso lho, lumrahe wong lek lali sing ketinggalan barang-barang penting koyok tas, dompet, HP, terus karo perbaikan jalan. Perbaikan jalan ki penting lho. Sopo ngerti kalau bapake mau lewat dalan jeglongan terus ibuke mencolot pindah dek joke wong mudik liyane, kan gak sing ngerti. Makanya kayak dulur-dulurku sing ape mudik, sing hati-hati, dicek maneh kira-kira enek sing ketinggalan poga. Soalnya si Dul anak Betawi ya wis gak ketinggalan zaman. Katanya anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Untung mau wis bojone diamane karo Pak Polisi. Jajal lek bener pindahne jok motore wong liya, kan malah ribet. Gawe surat kakak maneh. Jenengan niki niat awale kan mudik, senes urip tanpamu, Dek. Halo guys, lagi heboh tuh cerita ibu muda yang ditinggal sama suaminya di Brebes pas lagi mudik. Terus abis itu suamiku dengar, kok bisa ya? Saya bilang sama dia, nggak usah jauh-jauh, kamu juga pernah ninggalin aku. Jadi aku pernah ditinggalin waktu itu di pom bensin. Jadi ceritanya gini, udah konyol banget. Waktu itu tuh kan isi bensin. Nah kebetulan kebetulan itu
pulang tuh rame-ramean. Jadi suami aku tuh di depan sama kakak aku. Nah yang duduk di belakang itu, di bagian tengah itu aku, anak aku sama mamiku. Terus pas di pom bensin, isi bensin gitu di daerah yang entah di mana, nggak tahu di mana gitu. Anakku pengen pipis. Sudahlah aku temanin ya kan, sekalian aku pipis. Terus ya namanya juga cuma pipis ya guys, ya nggak bawalah handphone. Terus udah tuh anak aku selesai, terus aku bukain pintunya, aku tutup dong ya kan. Nah gua tuh mau muter ke sebelah sono gitu, aku biarin anak gua masuk dulu gitu, karena anak aku tuh sukanya duduk sebelah kiri. Ya udah gue mau muter gitu, mau masuk, belum sampai gue masuk itu mobil jalan. Dipikir suami gue or kakak gue, aku tuh udah langsung masuk sama anak aku. Mereka tuh nggak ngeliat ke belakang lagi, Cim. Udah gitu, yang paling memalukan itu di pom bensinnya. Jadi kan gue mau masuk gitu, mau pegang pintu, dia jalan kan, terus kan gue gitu. Terus tukang pom bensinnya, terus ada abang-abang, terus di seberang pom bensin tuh ada bengkel, mereka ikutan teriak dong, manggilin gitu. Dipikirnya tuh kayak sinetron Indosiar gitu, istri berantem sama suami dan ditinggal karena bawel gitu kali ya. Jadi mereka tuh pada ikutan teriak-teriak panggil. Aku sambil, ya Allah, aku tuh sampai ngejar tuh mobil, nggak kejar gitu, padahal gue nggak bawa handphone. Oh no kan, ada itu entah berantang atau di mana. Terus habis itu dengan menahan malu gue jalan keluar pom bensin kan. Aku udah mikir gimana caranya gitu ya manggil mereka, dan aku nggak tahu mereka akan sadar aku nggak ada tuh sampai kapan. Terus akhirnya ada warung deket di situ gitu kan. Aku udah pikiran oke, gue mau pinjem handphonenya tuh yang punya warung, ntar aku ganti pulsanya gitu. Udah tuh nyampe tuh aku di warung, aku ngomong sama si bapak, Pak maaf Pak, aku mau pinjem handphonenya bentar, soalnya bla bla bla. Terus ntar dan bapaknya tuh mengizinkan dengan baik hati gitu kan. Terus sadar dong, gue tuh hafal loh nomor telepon. Lanjut ke part 2 ya. Oke, part 2 ketinggalan pas mudik. Jadi abis itu tuh aku kan ke warung sebelah, udah pinjem handphonenya tuh, mau telepon, lupa. Aku tuh ternyata baru tahu nggak inget nomor telepon kecuali nomor telepon aku sendiri. Nggak boleh dicontoh ya guys. Jadi akhirnya ya handphone gue ada di sono, terus aku telepon lah nomor telepon gue sendiri. Terus ternyata mereka lagi posisi mau putar balik. Mereka soalnya tuh jalan tuh sempit kan. Jadi mereka udah inget benernya, cuma nggak tahu cara yang putar balik. Terus cari daerah yang rada luas gitu, mereka putar balik mau jemputin aku guys. Ya ampun, aku tuh di sisi aku takut ditinggal di mana nggak jelas gitu. Aku juga malu banget sama bapak bensin, sama bapak yang bengkel seberang gitu. Mereka tuh kayak nontonin sinetron gitu. Ya ampun, nih anak ditinggal, ini istri ditinggal sama suaminya, berantem kali ya mereka, mungkin pikirannya kayak gitu. Aduh konyol banget aku tuh kalau inget, antara kesel, geli, sama sebel gitu, sama ngakak juga gitu. Abis setelah mereka putar balik dan mereka sampai gitu ya, mereka semua ngakak rame-rame gitu ngeliatin aku gitu. Terus nggak lupa gantiin pulsanya si bapaknya itu. Terus abis itu bapaknya sih nggak mau sih, cuma aku tetap gantiin ya, soalnya kan mau pinjol. Terus habis itu di mobil. Terus oh ya, kalau ada yang nanya kok maminya nggak nyadar gitu, jadi mami aku tuh juga sibuk ngurusin anak aku ini gitu. Anakku tuh lagi ngobrol A B C D E gitu, tapi akhirnya yang pertama kali sadar juga si anak dan mami gitu, karena kan kita di tengah ya bersama-sama gitu. Ternyata gue ketinggalan, Cin. Oh my god. Para suami pastikan kalau naik motor, naik mobil, nengok ke belakang, cek istrinya udah ada belum, jangan sampai ketinggalan. Ya ampun kalian ya.